Pernah dengar seseorang berbisik tepat di belakangmu, padahal kamu lagi sendirian? Kalau penasaran dengan ceritanya, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah kita lanjut ke ceritanya. Oke, itu yang dialami Ardan saat pertama kali masuk ke Villa Mawar Hitam. Villa tua di pinggir hutan yang katanya sudah ditutup sejak 3 tahun lalu. Dia cuma mau istirahat semalam sebelum lanjut perjalanan. Tapi begitu menutup pintu, ia mendengar rekaman aneh dari kamarnya sendiri. Padahal ia baru menyalakan ponsel. Rekaman itu berdurasi 11 detik. Berisi helaan napas dan suara perempuan berkata, Jangan tidur. saat ia mencoba menghapus rekaman itu, file tersebut menduplikasi diri menjadi 2, lalu 3, lalu 5. Semuanya memutar sendiri. Lampu kamar mandi kedip-kedip setiap kali suara misterius dalam rekaman menyebut Ardan. Dia makin panik. Dikoba. Dibuka ternyata saklar. Masih baru. Villa ini seharusnya tidak berpenghuni, tapi terasa seperti ada yang memperhatikan setiap geraknya. Ketika Ardan menutup keran, ia melihat pantulan. Seseorang berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat membalikan diri, kosong. Namun pantulan itu tetap ada di cermin. Tidak mengikuti gerak tubuhnya. Pintu kamar sebelah tiba-tiba berderi terbuka. Padahal tadi sore, pengelola bilang semua kamar sudah dipaku karena kejadian 3 tahun lalu. Ardan memberanikan diri mendekat. Bau tanah basah, seperti tanah kuburan, menyergap. Di lantai kamar itu ada rekaman kaset dengan label tulisan tangan tamu terakhir 2019. Ardan memutar kaset itu dengan aplikasi konverter. Suara seorang pria panik terdengar. Kalau ada yang nemuin rekaman ini, keluar. Villa ini nggak pengen ada yang pergi hidup-hidup. Jantung Ardan serasa jatuh. Di detik terakhir rekaman itu, pria itu berbisik. Ardan, kamu berikutnya. Perekam tahun 2019 tidak mungkin tahu nama Ardan. Ardan memutuskan lari ke pintu utama dan keluar. Tapi lorong yang sama terasa makin panjang. Setiap pintu dilewati berulang-ulang seperti loop. Nafasnya tercekat. Dia mulai meragukan realitas villa itu. Saat ia menoleh ke belakang, semua pintu yang tadi tertutup kini terbuka. Dan dari tiap pintu muncul kepala seseorang mengintip. Tidak bergerak. Ponsel Ardan bergetar. Nomor asing menelepon. Saat diangkat terdengar suara berat. Kamu dengar rekamannya? Ardan membeku. Suara itu sama persis dengan pria dalam rekaman kaset. Suara itu berkata lirih. Aku masih di sini, di antara dinding. Lalu terdengar dentuman keras dari dalam tembok villa. Temboknya menggembung seperti ada sesuatu di balik lapisan semen. Ardan mendekat. Napas hangat terasa dari celah kecil. Jari tipis muncul, meraba keluar seperti mencari seseorang. Tiba-tiba celah itu mengucapkan kata-kata yang bukan suara manusia. Kembalikan dia. Pertanyaannya, siapa dia? Ardan berlari ketakutan menuju tempat yang aman, tapi tidak ada tempat aman di villa itu. Seolah seperti ada yang mengawasinya. Ardan berlari ke semua tempat di villa itu, sampai dia lupa berapa lama dia sudah berlari. Ardan berhasil mencapai ruang tamu dan menemukan buku tamu tergeletak di lantai. Namanya ada di sana, tetapi tulisan itu seperti ditulis terburu-buru. Di bawahnya tertulis, check out, tidak diketahui. Yang lebih menakutkan, tanggal check-in tertulis 2 hari sebelum Ardan datang, seolah waktu hidupnya sudah dicuri. Tangisan perempuan menggema dari lantai atas. Ardan naik dengan ponsel menyala. Setiap langkah seperti menginjak tulang. Tangis itu berubah menjadi gumaman. Aku lihat kamu. Aku lihat kamu. Aku melihat kamu. Begitu Ardan masuk kamar atas, ia menemukan speaker kecil menyala. Tapi speaker itu tidak menyalakan musik, melainkan memutar suaranya sendiri. Saat ia berteriak beberapa menit lalu, dia belum pernah berteriak. Bayangan Ardan mulai bergerak lebih dulu, seperti memandu ke suatu arah. Arah itu menuju pintu bawah tanah, yang tidak ia sadari. Ada bau besi dan darah menusuk hidung. Saat hendak turun kembali, tangga terasa tak berujung. Langkahnya tak mencapai lantai bawah. Suara langkah lain mengiringinya dari arah atas. Ritmenya sama, tapi terlambat setengah detik. Saat ia menyinari lantai, terlihat jejak kaki melangkah sebelum Ardan melangkah. Seperti bayangannya banner-banner berjalan lebih dulu. Ketika Ardan melirik ke bawah, ada dirinya sendiri sedang menuruni tangga. Wajahnya kosong. Sebuah pintu berderit. Setiap kali Ardan membukanya, terdengar suara. Klik seperti tombol rekam ditekan. Padahal tidak ada perangkat apapun. Di balik pintu, suara Ardan sendiri berkata, "Jangan masuk, aku masih di dalam."
Di ruang bawah tanah itu, ada foto keluarga. Awalnya normal, lalu berubah menunjukkan ekspresi ketakutan. Wajah anak perempuan di foto berubah menjadi wajah samar dan tidak manusiawi yang mengikuti Ardan dengan matanya. Suhu drop seketika. Sudut ruangan tiba-tiba penuh. Rekaman kaset, ponsel rusak, dan kamera yang patah. Semua berasal dari tamu-tamu yang menghilang. Di dinding, ada coretan. Mereka tidak merekam hantu. Mereka merekam masa depan mereka sendiri. Jejak kaki berdebu menanjak ke kaca jendela, lalu naik ke plafon. Dari atas plafon menetes cairan yang membentuk suara. Aku melihat kamu dari tadi. Ardan menemukan satu kaset dengan label namanya. Tangannya bergetar saat memutar. Suara desahan. Lalu dirinya sendiri berkata, "Aku salah. Seharusnya aku tidak datang ke sini sendirian." Lalu sebuah radio tua menyala sendiri. Lewat headset, terdengar suara memanggil. Ardan, kamu dengar aku? Itu suara ibunya. Ibunya tidak mungkin berada di villa. Radio kembali berbunyi. Suara pria 2019 berkata, Pendengar, tamu baru sudah mulai. Mendengar suara dari dunia lain. Siaran itu menambahkan, Berikutnya, ia akan menemukan pintu yang menelan bayangannya. bayangan Ardan mulai memanjang, lalu tersedot di bawah pintu. Saat pintu dibuka, ruangan kosong, kecuali bayangannya sendiri berdiri tanpa tubuhnya. Bayangannya menunjuk ke pojokan. Ada kain lusuh bertuliskan, Lira. Ya, nama itu muncul. Lira. Proyektor kuno menyala dan memutar rekaman visual. Seorang perempuan berlari di lorong villa. Siluetnya yang menunjukkan bahwa itu adalah Lira. Di akhir rekaman, perempuan itu menoleh, tapi wajahnya berubah menjadi wajah Ardan. Tiba-tiba ponselnya membuat file baru. Ardan lari. MP4. Video itu menampilkan Ardan berlari di sebuah ruang yang belum ia masuki. Di akhir video, sosok perempuan muncul dan berbisik. Aku sudah menunggumu lama, Ardan. Di koridor panjang, versi lain dari dirinya berdiri jauh di ujung dan memperingatkan. Jangan percaya suara perempuan itu, tapi suaranya seperti diputar mundur. Ketukan keras terdengar dari dalam dada Ardan sendiri. Ketukan itu bercampur menjadi suara lirih. Temukan aku sebelum villa menemukanmu. Lorong retak memperlihatkan tulang-tulang yang bergetar. Saat disentuh, suara perempuan menggema. Jangan sentuh aku. Dua mata kecil bergerak di celah plafon, mengikuti Ardan dari satu sudut ke sudut lain. Terdengar suara dari atas, berkata, Aku Lira. Atau aku pernah Lira. Atau kamu yang berikutnya jadi Lira. Saat menoleh ke atas, ia melihat perempuan berambut kusut, berdiri di atasnya. Matanya cekung, wajah pucat, katanya. Kamu sudah dengar rekamanku. Setiap kata yang keluar dari mulut Lira muncul sebagai file rekaman baru di ponsel Ardan. Berisi versi suara pria yang sama sekali bukan Lira. Lira bercerita dengan napas sesak. Villa ini memerangkap tamunya dalam rekaman berulang. Masa lalu, masa kini, masa depan saling tumpang tindih. Tamu yang mendengar rekaman tak bisa pergi karena villa mencatat suara mereka sebagai bagian dari bangunan. Lira berkata, Aku ingin menyelamatkanmu, tapi suaramu sudah menempel di dinding villa. Kamu tidak bisa pergi tanpa meninggalkan tubuhmu. Ardan lari menuju pintu utama. Villa berguncang seolah menahan kepergiannya. Semua rekaman memutar bersamaan, membanjiri telinganya dengan bisikan. Tinggal. Ardan terus berlari sambil ketakutan. Kakinya bergetar. Wajahnya pucat seakan ia sudah tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya ia hidup. Ia menerobos, berharap ada jalan keluar, tapi gelap menelannya. Paginya, pengelola menemukan ponsel Ardan di teras. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak, hanya satu file baru. Muncul sendiri malam itu. Let's next guest .mp3. Dan saat file itu diputar, terdengar nama seseorang yang bukan Ardan. Nama yang mungkin kamu kenal. Pengelola villa Mawar pun tersadar. Peristiwa itu terjadi lagi. Sambil menangis, pengelola villa berkata, Maafkan aku. cerita pun ditutup dengan hilangnya Ardan di villa terkutuk itu. Nah, kalau kalian suka dengan ceritanya, bisa like video ini dan subscribe
channel ini kami akan kembali dengan cerita-cerita horor yang menegangkan.